taking off my pants. Hai Sobat Rama, harusnya kalian sudah tahu siapa gue. Yoi, siapa lagi kalau bukan Mike. Nah gengs, setelah lama gak bahas film Pemersatu Bangsa versi Hollywood, kali ini gue bakal ngebahas satu film yang udah mungkin terkenal. Film ini berjudul The 40 Years Old Virgin atau bahasa Indonesianya Bujang Lapuk. Film ini dirilis pada tahun 2005 dan bergenre komedi romantis geng. Menurut gue, film ini oke sih buat kalian tonton karena mengisahkan bahwa bapak mempertahankan perjakanya sampai 40 tahun. Nah, di umur ke-40 tahunnya ini, gimana ya kalau kita bahas langsung ke videonya aja ya. Oh iya, sebelumnya gue mau ngingetin nih gengs, kalau kalian penonton baru di sini, welcome to the club dan jangan lupa pencet tombol subscribe. Satu lagi, ya kalian paham lah, apalagi kalau bukan loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan film Pemersatu Bangsa dari kita. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan Di awal film kalian akan melihat pria yang gue maksud gengs. Pria ini bernama Andy. Ia adalah seorang teknisi di sebuah toko elektronik. Di sini juga kalian bakal lihat sahabat karibnya Andy yang namanya Chal. Di sini Chal berusaha ngajak Andy buat pergi. Tapi karena Andy yang selalu sibuk sama dunia sendiri, Andy menolak ajakannya si Chal. Setelah itu, Chal ngajak teman-teman kerja lainnya buat ngajakin Andy pergi. Oh iya, jadi yang ini namanya David. Dan yang satu ini namanya Jay. Mereka tahu Andy pasti gak mau pergi kalau berhubungan sama Sam. Jadi mereka ngajak Andy buat main poker sepulang kerja. Singkat cerita, mereka pun bermain poker. Terlihat di sini Andy memenangkan permainan. Dan 3 rekan kerjanya ini mulai membahas tentang indahnya persuntikan nutrisi. Setelah lama berbincang tentang persuntikan nutrisi, sekarang giliran Andy yang bercerita. Tapi cerita Andy sangat tidak menarik karena dia belum pernah melakukannya selama 40 tahun. Di sini ketiga teman Andy kaget karena tahu Andy masih berjaka di usia 40 tahunnya. Dan 3 temannya ini ngerasa kasihan. Mereka pun membuat Andy tertarik sama yang namanya Sam. Andy pun mencoba so asik. Dan gak lama lagi setelah itu Andy pulang dan stres karena omongan teman-temannya. Di sepanjang jalan dia berteriak, bahkan sampai di rumahnya. Keesokan harinya Andy berangkat kerja. Masih dengan rasa kesal, sesampainya di sana, dia bertemu dengan rekan-rekan kerjanya dan masih membahas tentang seputaran seks. Akhirnya dia pun memutuskan untuk lari keluar dari tempat kerjanya. David mengejarnya, hingga akhirnya Andy terjebak di suatu lorong. Andy pun bilang kalau hidup dia baik-baik saja tanpa wanita dan persuntikan nutrisi. Dan gak lama lagi David menenangkan Andy dan ngajak dia nongkrong. Di tempat nongkrong, David nanyain lagi nih masalah Andy yang tadi. Andy ngejelasin kalau dia emang gak bisa ngelakuin hal itu. David tetap ngehasut Andy biar dia mau berhubungan persuntikan nutrisi sama CY. Akhirnya ya udah, Andy nurut sama David. Sepulang nongkrong, Andy dihantuin hal berbau persuntikan nutrisi dan perempuan. Bahkan Andy yang udah siap tidur tiba-tiba mimpi dan teringat masa kelamnya hingga membuat dia terbangun. Singkat cerita, Andy dan teman-temannya pergi ke klub malam. Kali ini Jay yang menghasut dia untuk bungkus cewek di klub ini. Dan Jay ngasih tantangan ke Andy buat dapetin nomor si cewek ini. Karena Andy bingung harus ngapain, dia malah nanya ke Chal yang udah mabuk berat. Gak lama lagi scene berganti. Akhirnya Andy ketemu satu cewek di sana. Karena cewek ini tertarik sama Andy, dia ngajak Andy ke apartemennya. Andy gak bisa bawa mobil gengs. Ceweknya itu pun yang nyetir. Di perjalanan, Andy takut karena cewek ini udah mabuk. Tapi dia tetap nyoba buat tenang. Mobil pun makin kencang dan Andy pun makin panik. Gak lama lagi itu tertabrak dan menyebabkan cewek ini jackpot ke muka Andy. Andy pun gak berhasil dapetin jackpot paus ke cewek ini. Keesokan harinya Andy cerita ke teman-temannya dan ya teman-teman Andy pun ketawa denger cerita si Andy. Gak lama lagi jam istirahat selesai. Mereka kedatangan seorang pelanggan dan Andy dijebak buat ngelayanin pelanggan itu. Oh iya, nama cewek ini Trish. Akhirnya Andy ngelayanin cewek ini.
Dan setelah ngobrol, Tris ngasih nomor HP-nya ke Andy. Pulang kerja, Andy makan bareng sama teman-temannya. Di sana dia nyeritain tentang Tris. Kemudian Andy dan teman-temannya ngerayain itu. Keesokan harinya, Andy berpikir buat nelpon si Tris ini. Tapi karena gugup, Andy langsung matiin telepon itu. Gak lama lagi, David datang, bawa satu kotak yang berisi kaset mantap mantul. Di sini Andy udah bilang kalau dia nggak butuh hal kayak gitu buat bikin dia mau ngelakuin hal persuntikan nutrisi. Tapi David tetap batu dan terus menghasut Andy. Dan akhirnya Andy pun marah sampai nyuruh David pulang. Tapi nggak lama setelah David pulang, taunya si Andy tetap nontonin kaset mantap mantul dari si David. Dan usaha Andy pun sia-sia, dia memang nggak tertarik sama hal itu. Keesokan harinya di tempat kerja, gosip tentang keperjakaan Andy disebarluaskan oleh teman-temannya. Dan David mulai menghasut Andy untuk datang ke suatu pesta. Dan mereka berempat tiba di pesta itu, dan Jay bilang kalau ini kesempatan Andy buat bungkus cewek. Dari cewek yang biasa sampai nggak biasa pun, dicoba terus sama Andy. Tapi tetap aja Andy nggak bisa. Hari berganti dan Andy tiba-tiba sampai di rumah istri Jay. Di sini Andy dituduh nulis kartu kencan buat cewek. Padahal yang nulis itu si Jay. Karena Jay nggak mau berantem, jadi dia nuduh si Andy. Di satu sisi terlihat David yang lagi nggak waras. Dia memainkan kamera ke arah pantatnya. Dan ya, video itu diputar di satu toko. Atasannya pun bilang ke Andy kalau dia bakal gantiin posisi David dan David bakal dikeluarin. Setelah permasalahan itu, bukannya minta maaf, Jay malah tetap nyuruh Andy buat deketin cewek. Karena rasa terima kasih Jay, dia ngajak Andy buat datang ke rumahnya. Katanya sih ada pesta gitu, gengs. Setelah sampai di rumah Jay, Andy kaget karena ada waria di sana. Dan keesokan harinya, Andy emosi karena hal itu. Dia pun marah-marah sama Jay. Nah, pas lagi marah-marah, ada cewek yang naksir nih sama Andy, gengs. Di samping itu, Carl ngejelasin kalau sebenarnya mereka nggak kayak gitu. Karena mereka nggak mau si Andy ini jadi bujang lapu, gengs. Wah, bayangin aja nih, 40 tahun nggak pernah dipakai. Pasti keriput, gengs. Dan nggak lama setelah itu, Andy mutusin buat datengin Tris ke tokonya. Andy ngajak Tris pergi, dan Tris pun mengiyakannya. Oh iya, ini bocah yang ada di film Superbad, gengs. Oke, lanjut. Keesokan harinya terlihat David dan Kel lagi main PS di rumah Andy. Sedangkan Andy dia lagi nelpon Tris buat pergi malam nanti. Kemudian Andy memberitahu kedua temannya ini tentang kabarnya dengan Tris. David sama Kel kaget karena Tris yang jemput Andy. Harusnya kan sebaliknya ya, gengs. Kel memberi saran hingga Andy kehilangan jati dirinya. Tapi Andy tetap mengiyakannya. Dan singkat cerita, tibalah Tris di rumah Andy. Mereka pun berangkat ke suatu pesta ulang tahun. Sesampainya di sana, Andy bilang kalau dia belum pernah datang ke acara ulang tahun anak-anak. Setelah bernyanyi selamat ulang tahun ke anak kecil di sana, Tris ngerjain Andy dengan nyanyian yang mengarah ke Andy. Wah, ini nih, gengs. Tiba-tiba scene berganti, memperlihatkan Andy yang udah ciuman aja nih sama Tris. Setelah ciuman, Tris menyuruh Andy untuk membuka celananya. Dan Tris juga membuka celananya juga. Sebelum itu, Tris bilang kalau dia nyimpen alat tempurnya di laci. Karena Andy masih perjaka, Andy nggak bisa pakai alat tempur itu. Pas lagi usaha, tiba-tiba anaknya Tris juga datang nih, gengs. Dan di waktu itu, Tris keluar dari kamar mandi. Jadi deh, mereka dituduh mantap-mantap sama anak Tris. Dan anak Tris nggak terima nih, gengs. Kalau mamanya boleh mantap-mantap, tapi dia nggak boleh. Nggak paham lagi deh gue sama anaknya. Singkat cerita, Andy pun pergi lagi sama Tris. Kali ini mereka dinner. Di sini Andy bukannya jujur, malah si Tris yang jujur duluan. Tris bilang sebenarnya dia udah punya 3 anak. Keriput banget ya. Oke, lanjut. Dan Tris menantang dia buat nggak mantap-mantap sebelum kencan ke-20. Andy menerima tantangan Tris. Baru aja buat tantangan, tau-tau sampai rumah Tris udah ciuman aja nih, gengs. Dan di sini mereka keciduk lagi. Tapi kali ini Andy mulai kenalan nih sama anaknya Tris. Dia juga nyoba buat nyairin suasana. Nggak lama kemudian, Andy pun pamit. Andy ngelewatin harinya dengan bahagia dan mulai semakin dekat sama anaknya Tris. Hingga akhirnya kencan ke-20 pun tiba. Di sana Tris nanya, Andy mau apa?
Andy pun cerita tentang impiannya. Tris nyuruh buat dia ngejual mainannya biar dia punya modal buka toko. Menurut Andy itu ide bagus. Akhirnya dia mengemas mainannya untuk dibawa ke rumah Tris. Hari berganti, Andy yang lagi kerja ditelepon Tris lewat HP-nya David. Karena ada sedikit masalah di rumah Tris, Andy pun datang ke sana. Sampai di sana, Marla yaitu anak Tris marah-marah nih gengs. Permasalahannya karena Marla nggak dikasih mantap-mantap sama cowoknya di rumah. Udah gils boy, minta mantap-mantap sama mamanya. Andy pun ketemu Tris lagi. Andy bilang kalau dia udah siap ngejual mainannya. Pas lagi ngobrol, Tris nyosor ke mulut Andy sampai bikin mainannya jatuh. Andy pun marah ke Tris. Setelah mereka berantem, Andy pamit pulang. Marla nanyain Andy ke Tris, dan Tris pun bilang kalau dia lagi berantem sama si Andy. Dan Andy berhasil membawa cewek ke ruangan mantap-mantap di bar itu. Dan di sini awal dari jackpot Andy. Setelah goyangan godaan cewek itu, akhirnya Andy diajak ke kamar mandi nih gengs. Nah ini nih gengs yang kalian tunggu-tunggu dari tadi kan. Bukannya disikat Andy, malah keluar gengs. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada 3 teman Andy di sana. Mereka bilang kalau mereka mau Andy sama Tris. Setelah Andy nyamperin Tris, malah sikal yang mantap-mantap sama cewek itu gengs. Akhirnya sampailah Andy di rumahnya. Di sana ada Tris nih gengs. Di sini Tris kaget karena koleksi buku dan kaset porno yang dibelikan oleh David. Saat itu juga Tris pun kabur naik mobil dan Andy berusaha mengejar dia buat ngejelasin semuanya. Pas di perjalanan, Andy tertabrak. Hal itu membuat Tris khawatir dan langsung nyamperin dia. Andy ternyata masih sadar. Dan di sini Andy pun bilang ke Tris kalau dia masih berjaga. Ternyata Tris nggak pernah mempermasalahkan itu dan mereka pun berciuman. Dan film pun ditutup dengan adegan yang bikin iri. Gue Mike, salam drama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.